Hati-hati dengan semua dosa yang kita nggak ampuni atas suami atau istri kita, karena itu akan membuat iblis punya kesempatan tinggal dalam rumah kita. Saudara, ingat ini, setan itu berkembang biaknya nggak selama kita. Kalau manusia hamil 9 bulan 10 hari, lahir 1 secara normal. Ada yang kembar tapi itu jarang. Itu pun nggak bisa. Begitu hari ini punya anak, minggu depan hamil lagi. Wah, kacau bener itu. Nah, setan nggak selambat itu. Ini maksud saya. Jadi kalau sudah 3 hari dia nginep di rumah kita, jangan dianggap mereka nggak berkembang biak. Sudah cukup buat mereka beranak cucu dalam 3 hari itu. Ngerti maksud saya berkata ini, saudara? Maka itu jangan biarkan setan bercokol di rumah kita hanya karena harga diri dan keegoisan kita, tidak mau saling mengampuni suami istri. Itu berbahaya sekali. Nah, masih bicara tentang bagaimana rumah tangga itu adalah harapan Tuhan. Rumah tangga itu adalah satu-satunya perwakilan Tuhan di dunia. Saya akan tunjukkan sekarang ayat yang berikut. Ibrani 13 ayat yang keempat. Ini sungguh luar biasa, saudara. Buat saya kitab Ibrani, dan buat banyak gereja dan teolog juga menyetujui hal ini, kitab Ibrani adalah kitab yang paling sulit dimengerti. Kenapa? Karena dalam kitab ini terjadi banyak ilustrasi kebenaran Taurat digabung dengan kebenaran anugerah. Wah, sudahlah, perlu penelitian khusus. Bahkan sampai hari ini kitab ini juga, saudara, masih diperdebatkan siapa penulisnya sampai hari ini. Tapi buat saya jelas ini pasti Paulus karena gaya bahasanya. Nah, di dalam kitab yang paling sulit dimengerti sekalipun, ternyata Papa masih berbicara tentang keluarga. Itu yang saya kagum. Sehingga waktu saya mulai meneliti kebenaran ini, saya kagum. Dari pasal 1 sampai pasal 12, nggak ada satupun ayat tentang keluarga. Satupun tidak ada. Tiba-tiba di pasal terakhir, di ayat 4, muncul ayat tentang keluarga. Dan waktu kita teliti juga, ayat 4 ini nggak ada hubungannya dengan ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Nggak ada. Sehingga saya berpendapat, Papa begini, begitu pentingnya keluarga dan pernikahan, sampai dia berkata, aku belum ngomong soal pernikahan di kitab Ibrani. Ya udah, aku masukkan satu kalimat ini saja. Ngerti istilah saya ini, saudara? Begitu pentingnya pernikahan itu. Coba kita lihat sekarang ayat ini. Hendaklah berapa orang? Kamu semua disuruh apa? Penuh hormat, enggak sekedar hormat. Ingat ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap apa? Perkawinan. Ingat, Tuhan gak pernah menyuruh kita menghormati gereja loh, saudara. Betul gak? Ada ayatnya hormati gereja? Tidak. Tidak ada ayatnya hormati siapa. Ini perkawinan. Diminta hendaklah semua kita penuh hormat terhadap perkawinan. Dahsyat sekali. Kenapa? Perhatikan kalimat berikut. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur suami istri. Ada kata itu di dalam terjemahan yang lain. Jadi bahasa Indonesia kurang kata penting, suami istri. Jangan cemarkan tempat tidur perkawinan kita. Sebab orang-orang Sunda dan pezina akan dihakimi Tuhan. Nanti baca sampai selesai 25 ayat ini, gak ada sambungan tentang keluarga sama sekali. Saudara, yang membuat saya tercelik pertama kali Roh Kudus membawa saya diwahyukan ayat ini adalah tempat tidur itu. Itu saya tersentak betul-betul. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira saudara tersinggung enggak kalau sampai gubernur, bupati, camat ngurus tempat tidur kita? Tersinggung enggak? Oh, saya akan tersinggung. Urusannya apa? Apa Bapak kurang kerjaan? Betul nggak, saudara? Karena tempat tidur itu urusan kita sendiri. Kenapa orang lain mesti ngurus? Saya terpikir,
Apakah begitu penting tempat tidur suami istri sehingga surga harus turun tangan? Nah, ini cara belajar Alkitab. Tanyakan, kejar papa kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah penting? Ternyata penting. Buktinya jadi firman. Lalu pentingnya seberapa jauh? Kita perlu tanya lagi. Sulit saya mengerti ini. Sampai suatu hari, saya tinggalkan dulu ayat ini. Sampai suatu hari Roh Kudus membawa saya meneliti tentang kehadiran Tuhan pada zaman Musa dan zaman Yosua. Hanya ada 2 peristiwa itu di perjanjian lama yang menerangkan tentang ayat 4 Ibrani 13. Kayak begini. Masih ingat ketika belukar itu menyala dengan api tapi tidak terbakar? Tuhan ngomong apa kepada Musa? Tanggalkan sepatumu, sandalmu, ini kudus. Begitu pula Yosua ketika bertemu panglima bala tentara surgawi, jenderal kerajaan surga, dalam pengintaian pada kota Ai. Masih ingat apa kata panglima itu? Lepaskan sepatumu, tempat ini kudus. Jadi segala sesuatu yang Tuhan minta kuduskan, jangan dikotori. Itu artinya dia hadir. Kalau sampai papa pesan kepada suami istri, kuduskan tempat tidur, jangan kau cemari, jangan kau kotori. Saya menggunakan ilustrasi supaya lebih gampang. Kotornya tempat tidur suami istri bukan karena spray 4 bulan gak dicuci, bukan itu. Tapi kotornya tempat tidur suami istri kalau ada persundalan dan perzinahan di situ. Ini yang mengagumkan. Nah, kita tanya lagi. Kalau begitu, engkau mau hadir di tempat tidur kami? Karena dia pesan, kuduskan. Betul tidak? Tanya lagi. Kenapa engkau hadir di situ? Apa surga kurang ramai? Boleh nggak tanya begitu? Kenapa? Kalau sampai Tuhan hadir, ada apa? Wah, ini luar biasa. Nah, yang mengagumkan, saudara, saya dapat poin ini ketika saya belum menikah. Saya sampai terheran-heran, luar biasa firman Tuhan ini. Engkau hadir di tempat tidur kami. Suami istri, buat Tuhan tidak peduli. Bukan mereknya, bukan tipenya, bukan ukurannya tempat tidur itu. Kalau tahu ada orang yang paling miskin sekalipun, sehingga tempat tidur suami istri itu cuma kardus yang dilipat. Ini yang mengagumkan. Dia tetap hadir di kardus itu. Katakan amin. Pokoknya di mana ada suami istri tidur, dia ada di situ. Coba bayangkan, Tuhan mana yang seperti Tuhan kita ini? Hanya agama apa saja? Ada ribuan dan jutaan Tuhan yang disembah oleh manusia di dunia. Hanya Yesus yang seperti ini, saudara. Mau di tempat tidur kita ini sungguh luar biasa. Ada apa di situ? Nah, saya akan jawab yang pertama lewat Efesus 4 tadi. Sudah dibuka tadi, nggak usah dibuka lagi. Itu sebabnya mengapa Tuhan bilang jangan ada dosa waktu suami istri naik ke tempat tidur, walaupun tidak berhubungan seks. Betul nggak? Maka itu bereskan sebelum matahari terbenam. Sebab ketika suami istri malam itu naik ke tempat tidurnya, berarti kita sedang ada di takhta Tuhan, saudara. Jangan ada dosa di sini. Kagum. Mengapa dia tidak memilih ruang tamu kita? Dia nggak ngurus ruang tamu kita. Dia nggak ngurus dapur kita, kamar mandi tidak, halaman juga tidak. Dia urus tempat tidur kita. Maka itu suami istri, inilah bukti yang lain lagi bahwa buat dia bukan gereja tapi rumah tangga kehadiran dia. Katakan amin. Dia nggak pernah minta kuduskan gedung gereja, tidak. Maka itu saya nggak setuju kalau sampai ada hamba Tuhan melarang jemaat makan di gedung gereja. Mana ayatnya? Itu nggak berdosa. Jangan buat peraturan yang aneh-aneh. Kristen itu bukan agama sehingga nggak ada aturan yang aneh-aneh. Coba bayangkan, semua agama ini cuma ngomong aja. Semua agama, tanya agama apa saja. Waktu umatnya sembahyang lalu kentut, itu batal, harus ulang lagi dari depan. Pernah pikir nggak itu, saudara?